Teguh Ardiansa, pengacara dan sekaligus juga anggota Kongres Advokat Indonesia atau KAI, mendapat dukungan penuh dari Ketua DPP Provinsi Jambi dan juga Vice Presiden DPP KAI Pusat. Mereka mendukung penuh untuk bisa berlancarnya persidangan Teguh Ardiansa. Kami mengira ini ada tanda X yang membuat Teguh bisa disidang, dan kami berharap permasalahan ini cepat selesai untuk membantu anggota kita, Pak. Nah, kalau berkaitan masalah anggota kita dalam hal ada permasalahan, itu memiliki kewajiban bagi organisasi dalam hal membantu anggota yang bermasalah. Dalam ini alhamdulillah kita sedang mendampingi kepada saudara Teguh, dan ini termasuk tim Pak Budi. Nah, beliau dari DPP bersikap tegas juga dalam hal membantu anggota yang perlu butuh perlindungan hukum, yang dalam hal ini sudah kita perjuangkan. Insya Allah akan membawa kebaikan bagi saudara Teguh, kebenaran itu dapat terbukti di persidangan. Sejauh mana nih, Pak, sudah perjalanannya? Kalau kebenaran yang terungkap di persidangan itu tidak sesuai apa yang dituntutkan oleh jaksa, yang adanya katanya penarikan, yang adanya menghalang-halangi kegiatan daripada penyidikan, itu sudah terungkap semuanya di fakta persidangan sudah kita sampaikan, dan tidak terbukti adanya menurut penilaian kami yang waktu di persidangan. Tinggal kita ya berharap kebenaran ini semua pihak, baik itu pihak kejaksaan, terutama kita juga minta keadilan kepada pihak pengadilan. Kebenaran yang sebenarnya itulah yang kita tegakkan. Bukan terjadi adanya suatu hal yang sifatnya jaksa merasa terhalangi dengan adanya keberhasilan kebenaran yang tidak. Seharusnya kita menegakkan kebenaran yang harus kita tanamkan. Itu aja. Ya, cukup. Untuk kasus Pak Teguh ini seperti apa nanti Bang progresnya, Bang? Dari hasil dari persidangan tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD Provinsi Jambi, fakta-fakta kita akan mengejar kebenaran material. Jadi apapun yang sekarang ini kontradiksi adalah kemarin pada awalnya adalah dipertajam masalah penarikan waktu saat penyidikan dan segala macam. Setelah terbukti di persidangan, fakta-fakta mengatakan bahwa nggak ada terjadinya menghalang-halangi penyidikan pada saat waktu pemeriksaan sebagai saksi, yang tarik-menarik itu nggak terbukti. Ini bergeser lagi, ada yang kontradiksinya. Di satu sisi, jaksa penuntut mengatakan bahwa perkara ini naik itu karena ada reschedule pemeriksaan. Tapi justru di persidangan yang diperiksa bukan reschedule-nya. Pada awal-awalnya tidak terbukti masalah penarikan, sudah sampaikan dengan Ketua DPD tadi. Nah, sudah itu masalah attitude, masalah advokat yang mendampingi tidak pakai sendal dan segala macam, justru masalah remeh-temeh yang diangkat yang dikejar oleh jaksa penuntut umum. Tapi sekarang sudah bergeser lagi. Begitu bahwa itu tidak terbukti, bergeser lagi pada reschedule. Jadi memang adanya reschedule pemeriksaan penyidikan itu, bahwa ada penundaan hal yang biasa. Dalam penyidikan, penundaan hal yang biasa. Dengan usahakan penyidikan tingkat persidangan pun hal yang biasa penundaan itu. Hal yang tidak begitu urgent untuk dipermasalahkan. Tapi ternyata jaksa sudah kehilangan arah. Maka sekarang balik lagi kepada laporan dia pidananya bahwa ini adanya penundaan. Sementara penundaan itu tidak juga menghalangi. Apa buktinya? Perkara tidak satu pun tidak naik. Bahkan sudah diputus, bahkan sedang berjalan. Bahkan saat ini Ketua KPU diputus bebas. Jadi nggak ada satupun apa yang dilaporkan oleh jaksa dan tindak pidana itu tidak terbukti. Yang menghalang-halangi itu. Jadi konteks menghalang-halangi kita juga bingung nih penyidikan. Toh sekarang juga telah terbukti, sudah dihukum dan sedang perjalanan dalam pemeriksaan di persidangan. Itu yang akan kita perjuangkan, dan semoga Teguh tidaklah terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut. Kalau kondisi Bang Teguh sendiri nanti untuk sidang berikutnya seperti apa nih, Bang? Sidang berikutnya ini besok itu, kemarin kan ada keberatan nih dari pihak umum yang namanya Ronald ya. Nama Ronald itu kan dia yang buat pelaporan pidana, tapi justru dia kemarin jadi jaksa penuntut umum. Itu keberatan kita kemarin dikabulkan oleh majelis hakim, dan besok akan dijadikan saksi. Itu keterangan kita, itu justru permintaan kita. Kita memang minta bahwa yang buat jaksa membuat laporan pidana itu dihadirkan persidangan. Justru besok ini sidang hari Senin itu akan dihadirkan. Justru kesempatan kita. Yang mana yang dihalang-halangi itu?
Yang mana reschedule itu? Nah, selagi pula ini, yang namanya Tengku ini kan tidak berdiri sendiri nih. Surat kuasa dia itu kan bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama. Yang menandatangani reschedule itu bukannya terdakwa Tengku, tapi justru rekan dia yang lain. Nah, pertanyaan kita adalah, kalau memang bertindak sendiri secara bersama-sama, bertanggung jawab secara hukum bersama-sama, yang lain kemana? Kami menilai bahwa di sini ada unsur kesakit-hatian, ada unsur X yang di sini dipaksakan Tengku untuk jadi terdakwa. Kalau memang objektivitas, kalau memang itu dikejar masalah menghalang-halangi itu, menghalang-halingkan ada schedule, semua jadi tersangka. Seharusnya begitu. Siapapun yang masuk dalam surat kuasa itu, karena di situ disebut karena surat kuasa berdapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, tanggung jawabnya bersama harusnya jadi tersangka semua. Kenapa hanya Tengku? Pertanyaannya. Nah, disinilah faktor X itu sudah mulai terungkap bahwa perkara ini sangat-sangat dipaksakan karena adalah faktor X tadi. Faktor X tadi kita sama-sama lihat di persidangan nanti. Itu. Kalau kondisi Tengkunya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat dan dia siap. Apapun yang terjadi dia siap dan sangat kooperatif sekali di persidangan. Cukup, Pak.